Hai, di video gua kali ini, jadi kan sebelum-sebelumnya gue udah ngupload tuh sektor-sektor industri di saham Indonesia tuh ada apa aja dan udah gue jelasin bahwa ada Vina, JK Infra, Vina tuh finance, Infra itu infrastructure, agriculture tuh atau pertanian, mining, tuh tambang, bin gue lupa, prop juga gue tuh nggak tahu, itu construction, enggak, consumer and goods. Trade itu nggak tahu, mungkin trading and investation. Miscellaneous sama MNFG itu manufaktur. Nah, setelah gue search, manufaktur itu tidak ada di BI. Tahun 2020 bulan Juli itu nggak ada sort. Kayak gue mau ngurutin berdasar saham yang ada manufakturnya kagak ada, jadi gue cari di website lain. Ya so far sih ada 132 kalau nggak salah. Itu tahun 2013 datanya. Kemudian infrastructure itu datanya sampai 78. Ini yang selain MNFG itu ada semuanya di BI. Jadi lu bisa nge-sort. Jadi ada 78, agri ada 23, mining itu sahamnya di Indonesia ada 48 saham. Consumer and goods itu ada 58, miscellaneous juga ada 58. Nah, intinya setelah dianalisa seperti ini. JK Agri. Oke, setelah dianalisa, JK Agri itu 3/23. Artinya, dari 23 data yang ada di saham Indonesia tentang agriculture gitu, tentang pertanian, hanya ada 3 saham yang memenuhi kriteria gua untuk lolos analisa teknikal gitu. Jadi 3/23 kan ada kisaran 13% lah, kayak gitulah. Nah, untuk infrastructure itu ada 7/78. Jadi kisaran ada 8% aja saham yang oke. Untuk teknikalnya JKMNFG 17/132 itu jadi totalnya ada 12%. JKMNFG itu dari 48 hanya 5 yang oke, jadi ada 10%. JK Consumer and Goods itu 2/58%, jadi ada kisah 2/58. Jadi dari 58 2 doang yang oke. Jadi kalau disingkat itu ada 3% doang. Kalau miscellaneous itu 0/58%. Jadi cuma 0%, kagak ada yang bagus. Soalnya ya kalau pas gue sort itu JK Cons sama JK Misk itu mirip-mirip kode sahamnya. Jadi ya udah gue masukin yang sudah ada JK Cons saja. Jadi setelah gue sort ya JK Misknya kagak ada apa-apa. Nah, so far kan ini gue hitung ya. Jadi dari semua saham yang oke, semua saham yang ada yang oke itu ini ada dari JK Cons nyumbang 2 yang untuk dianalisa lagi. Jadi kan awalnya tuh gue ulang ya, gue nge-sort dulu full secara teknikal sektor masing-masing sektor perusahaan yang ada di Indonesia apa aja. Setelah itu gue zoom in, gue teliti lebih lanjut bahwa di sektor-sektor di masing-masing sektor tersebut kan ada sahamnya, ada banyak dong, kan nggak mungkin usaha cuma satu doang. PT ada satu di satu sektor. Nah, dalam satu sektor mesti ada beberapa PT gitu. Nah, ternyata dari PT-PT ini hanya ada beberapa PT lagi yang lebih oke gitu, lulus teknikal gue. Oke, jadi sekalian gue sebutin untuk consumer and goods and miscellaneous itu yang oke dari 58 ada 2. Yang pertama namanya KF sama Merck. KF itu KAEF. Kalau Merck itu MERK. Kemudian kalau JK Ming. JK Ming itu mining dari 48 yang oke itu 5. Ya, jadi ada nih gue bacain ya. ANTM, INDY, MEDC, PTRO, TINS. Oke. Berarti di sini 2 ditambah 5 berarti jadi 7. Sedangkan dari manufaktur ini dari 132 saham ada 17 yang oke. Jadi ditambah 17. Gue bacain mulai dari INTP, SMCB, SMGR, AMFG, ARNA, Toto, Kras, UNIC, IGAR, IPOL, JPFA, MAIN, ASI, I-nya 2, Auto, GJTL, INAF, TSPC. Kemudian kalau untuk infrastructure itu dari 78 hanya ada 7.
mulai dari Book, BUKK, Bull, BULL, Chen, CNT, CMNP, ISAT, MBSS, Meta, Pegas. Pegas tuh gua agak kurang optimis, tapi ya setidaknya ada chance lah untuk ditradingkan. Nah, gua harus lihat fundamentalnya dulu. Ya, JK Agri itu ada 3 dari 23, namanya BC, BWPT, SGRO. Jadi kalau di jumlah nih 3 tambah 7 tambah 17 tambah 5 tambah 2. Oke, jadi ada 34 saham yang bisa dilihat fundamentalnya oke atau tidak. Jadi mungkin di next week gue akan upload konten fundamentalnya, cara ngeceknya gimana, karena ya masing-masing ini kan sektornya berbeda ya. Yang ini consumer, yang ini mining gitu. Ya berarti kan cash flow-nya juga berbeda. Jadi ya laporan keuangannya yang akan ditekankan itu juga berbeda. Kayak ya mungkin kalau consumer and goods itu lebih ngomongin tentang mestinya profitnya lebih tinggi. Kalau yang ini tuh tentang return on investmentnya yang lebih tinggi, atau yang ini uh, percentage liability-nya lebih tinggi, yang kayak gitu-gitulah. Jadi masing-masing ini cara bacanya beda di masing-masing sektor gitu. Jadi lu nggak bisa nyamain antara SMGR dari manufaktur, lu samain dengan merek di JK Consumer and Goods, nggak bisa. Kalau mau lu harus samain INTP dengan SMCB. Meskipun gua nggak tahu nih INTP tuh manufaktur apa, SMCB manufaktur apa. Ya, judulnya manufaktur ya, kan manufaktur kan juga macam-macam gitu ya. Mining juga macam-macam kan, ada yang miningin emas, batu bara, ada yang kapur, ya macam-macam lah. Pegas juga, yang satu jualan gas, yang satu nggak tahu jualan apaan. Isat kan nggak jualan gas, Isat ya telepon. Agri ya macam-macam. Oke, jadi sebenarnya konten gue untuk yang di YouTube itu aja sih yang akan gue upload. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.